Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Syawal ghuzzati wajhil ard wa anzala fihi al-fadaila wal in'am wa faddala ayyamahu 'ala sa'iril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahun tafarrada bil kamali wat tamam. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله inni usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat segala limpahan rahmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan, nikmat ibadah yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Semoga dengan nikmat-nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita menambah rasa syukur dalam sanubari kita, menambah keyakinan, akidah dan keimanan dalam hati kita, dan insya Allah senantiasa kita selalu menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang saleh, bermanfaat bagi bangsa dan negara bahkan agama. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar ini khatib berwasiat dari khatib dan jamaah secara umum, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Dengan demikian insya Allah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hari ini Allah giring kita ke masjid yang mulia ini. Esok kelak Allah akan giring orang-orang yang bertakwa, sampailah kita di depan pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha. Para penjaga pintu surga berkata, salamun alaikum. Selamat atas ketakwaan kita, selamat atas keimanan kita, selamat atas keislaman kita. Fadkhuluha, tiba-tiba berbahagialah dan masuklah ke dalam surga khalidina abada, kekal abadi selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada Jumat barakah siang hari ini kita masih berada di bulan Syawal. Setelah 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah banyak nilai-nilai bulan Ramadan yang masih bisa dan terus harus kita selalu senantiasa kita praktekkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita di bulan-bulan berikutnya, khusus di bulan Syawal ini. Syawal artinya peningkatan. Jangan sampai Ramadan telah berlalu maka keimanan kita pun kian menipis. Ramadan telah berlalu maka keimanan kita juga tergerus. Maka daripada itu dinamakan bulan Syawal agar kita untuk senantiasa meningkatkan amaliyah ibadah kita. Mari yang belum berpuasa Syawal, penuhilah puasa Syawal. Insya Allah banyak pahala yang telah Allah siapkan.
Berpuasa Senin dan Kamis pun insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa. Begitu juga amalia-amalia yang lain. Salat tahajudkah itu, membaca Al-Qur'ankah itu, kajian keislamankah itu, bersedekah dan lain sebagainya. Insya Allah senantiasa selalu kita jaga. Agar kenapa? Agar kita selalu meningkat. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat tersebut Allah selalu mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan derajat takwa yang paling baik, dengan derajat tingkatan takwa yang paling atas. Dengan kata lain, Allah mengajak kita, Allah meminta kepada kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan dalam diri kita. Semakin bertambah umur, maka semakin baik perilaku kita. Semakin bertambah usia, maka ketakwaan dalam diri ini juga harus makin baik. Bil khusus dalam kehidupan kita, yaitu dalam kehidupan ada dua fikih. Yang pertama fikih ibadah dan yang kedua fikih muamalah. Setelah 1 bulan penuh Ramadan kita lalui, insya Allah dalam hal ibadah, sholatkah itu, kita akan selalu baik dan semakin membaik. Syarat sah, syarat wajib, rukun sunnah dan yang membatalkan dalam sholat, contohnya senantiasa kita lebih perbaiki lagi. Dalam hal sholat, khusyuk dan tumakninah kita lebih tingkatkan lagi di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Maka tatkala kita telah meningkatkan kualitas ibadah kita, pemahaman ibadah kita, insya Allah kita telah Allah pilih, dan insya Allah kita telah menjadi orang-orang syawaliyun, artinya orang-orang yang terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Begitu juga kualitas ibadah membaca Al-Quran. Yang tadinya kita belum fasih, maka mari sama-sama di bulan Syawal ini kita memfasihkan diri kita kembali. Huruf demi huruf, bacaan demi bacaan, kalimat demi kalimat, surah demi surat, dan mari sama-sama kita tingkatkan. Bila kita di bulan Ramadan hadam 1 kali, maka di bulan ini kita tingkatkan menjadi 2 kali. Pemahaman kita tentang hukum-hukum tajwid, hukum-hukum Al-Quran pun, baik tadabbur Quran, terjemah Al-Quran, tafsir Al-Quran, mari sama-sama kita tingkatkan. Maka inilah hakikat seorang muslim. Kita tidak hanya berpuasa, Ramadan berlalu, maka berlalu juga amalia-amalia kita. Namun sama-sama dalam hal ibadah, salatkah, membaca Qurankah, qiyamul lainkah, bersedekahkah, itu maka sama-sama kita niatkan, kita azamkan dalam diri kita agar kita akan menjadi lebih baik. Khususnya khusus ibadah keluarga kita, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah dalam rumah tangga kita. Dalam hubungan suami dan istri pun dalam ibadah yang begitu panjang, kita tingkatkan kualitasnya. Dan insya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah kita, salat kita, nusuk kita, mati dan hidup kita, tujuannya yang tak bukan yang tak lain kecuali mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, selain fikih ibadah, mari sama-sama kita tingkatkan, kita perbaiki kembali dalam hal muamalah, fikih muamalah dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, berdoa, Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, kayakan kami, berikan harta untuk keluarga, anak istri kami, keluarga besar kami, orang tua kami, yaitu harta yang halal thayyibah.
Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mutasyabihat, kata Rasulullah. Di dunia ini yang halal itu sangatlah jelas, bagaikan matahari di siang hari. Yang haram pun begitu jelas, dan di antara keduanya ada yang tak jelas yang bernama mutasyabihat. Inilah yang harus kita hindari. Kita berdoa sebagaimana doa Nabi Muhammad, ya Allah, berikan kami harta yang halal. Kenapa? Karena harta yang haram akan membawa kita ke siksa api neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Harta yang haram akan menjadi daging. Daging ini akan selalu tumbuh. Harta yang haram akan menjadi darah yang akan selalu memompa jantung ini hingga ke kepala kita. Bayangkan kalau seandainya dalam tubuh ini yang 80%-nya adalah cairan, adapun darah mengalir dari yang haram. Tentu saja doa kita akan jauh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita akan lebih menjadi keras, watak perangai sifat kita pun demikian. Maka keuntungan, fadilah ataupun keutamaan daripada rezeki yang halal akan membuat hati seorang muslim akan menjadi lembut, akan menjadikan seorang muslim lebih dekat kepada Sang Pencipta, akan menjadikan seorang muslim lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam hal muamalah, dalam harta ini, mari sama-sama kita tingkatkan mencari harta yang halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Telah Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Saat ini, sekarang ini fenomena judi online, pinjaman online riba, dana pinjaman dan sebagainya sangat menggiurkan anak bangsa ini. Sangat menggiurkan mata dan hati, menggoyahkan hati. Maka mari sama-sama kita waspada dan kita tingkatkan ketakwaan dalam diri kita. Ketakwaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim tak akan pernah terjerumus dalam riba. Seorang muslim tak akan pernah bermain-main dengan judi online. Kenapa? Karena semua itu telah Allah haramkan. Hasil yang didapatkan daripada usaha tersebut juga haram. Bil khusus korupsi jelas-jelas dalam Islam diharamkan, termasuk kategori sarikoh ataupun maling. Kenapa mengambil harta orang lain diharamkan di dalam agama ini? Karena mengambil harta orang lain, hak orang lain tidak dibolehkan. Maka dalam Islam tidak main-main. Hukuman untuk orang yang mengambil harta orang lain dengan cara sengaja, maka adalah potong tangan. Maka daripada itu, hak ataupun harta sangat dilindungi dalam Islam. Islam agama yang sangat luar biasa. Di dalam agama ini kita tak mengejar kaya. Dalam agama ini tujuan hidup kita bukan hanya harta semata, maka tujuan hidup kita adalah ibadah. Dengan harta kita bisa beribadah. Tak punya harta pun insya Allah hidup kita akan penuh berkah. Namun Allah pun mengajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang Allah ajarkan kepada kita untuk meminta kebaikan di dunia. Hasanah fid dunya adalah harta. Namun harta yang bagaimana? Yaitu harta yang halal dan thayyibah. Dengan harta yang baik, insya Allah hati kita, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, bangsa ini insya Allah hatinya akan lunak, sifatnya akan menjadi baik, dan juga perangainya akan menjadi lembut. Namun sebaliknya, maka daripada itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Syawal ini mari sama-sama kita tingkatkan baik segi pemahaman, aplikasi, praktek, baik dalam ibadah maupun muamalah. Dengan demikian insya Allah, apabila ibadah kita telah baik dan meningkat, apabila fikih muamalah kita baik dan juga insya Allah terus meningkat, insya Allah bukan hanya dunia yang Allah janjikan kepada kita, namun ada surga di balik kehidupan setelah kehidupan ini. Di balik kematian
kita kelak akan ada kehidupan yang sangat-sangat abadi dan panjang. Dan insya Allah apabila rukun sunnah sebagainya kita wajibkan, kalau kita praktekkan, insya Allah Allah jumpakan kita dengan Allah dengan ridhonya akan jumpakan kita dengan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah kumpulkan kita dengan keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan insya Allah kaum muslimin dan muslimat kelak di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aghnina min halalika an haramika. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil Islam. Allahumma ya Allah, di bulan Syawal 1447 Hijriah ini kami memohon kepadamu ya Allah, tingkatkan kualitas ibadah kami. Allahumma ya Allah, tingkatkan kualitas pemahaman ibadah kami. Ya Allah, tingkatkan kualitas amaliyah ibadah kami. Bil khusus di bulan Syawalmu ini ya Allah, ingatkan kami, pahamkan kami, mudahkan kami, kuatkan kami dalam hal muamalah. Allahumma ya Allah, berikan kami, keluarga kami, anak istri kami harta yang halal dan thayyibah. Allahumma ya Allah, harta yang akan selalu membawa hati kami menjadi lembut menuju-Mu ya Allah. Kami sadar, kami paham, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. 1 rupiah akan kami bertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Allahumma ya Allah, ba'anal bala wal waba wal maisir wal tinjau. Jauhkan anak keturunan kami bangsa ini, kaum muslim, dari tinjau judi online ya Allah, yang merusak generasi ini, yang merusak akidah kami, yang merusak keyakinan kami, yang merusak rumah tangga dan sosial kami. Allahumma ya Allah, kepadamu kami berserah diri. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعلى ربك ربنا عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم
يا